Selamat pagi dan jumpa lagi dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana dengan materi pada kesempatan ini KD 313 inventarisasi sarana dan prasarana 413 melakukan kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana. Baik, kita akan berbicara tentang inventarisasi. Kita akan awali dengan pengertian inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, yang dalam bahasa Latinnya disebut dengan inventarium, yang artinya adalah daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, bahwa inventarisasi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, sekolah, rumah tangga, dan lain sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Juga diartikan pencatatan atau pengumpulan data tentang kegiatan hasil yang dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut pakarnya, yaitu M. Arifin Barnawi, berpendapat bahwa inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang secara tertib dan teratur untuk keperluan pengurusan dan pencatatan. Ini harus disediakan instrumen administrasi antara lain berupa buku penerimaan barang, berupa buku pembelian barang, buku induk inventaris, buku golongan inventaris, buku non-inventaris, dan buku stok barang. Sedangkan menurut para ahli lain juga seperti halnya Sumarsono SR berpendapat bahwa inventaris barang adalah, atau disebut dengan inventaris kantor, adalah merupakan pencatatan barang-barang milik kantor atau perusahaan. Barang-barang tersebut adalah berupa barang yang digunakan di perusahaan atau di kantor yang menyertakan harga, jumlah, jenis, dan keadaan lainnya. Sedangkan menurut Sedarmayanti bahwa inventarisasi kantor adalah segala sesuatu hal mulai dari gedungnya, kendaraannya, mesin-mesin kantornya, hingga perabot-perabot kantor dan alat bantu lainnya yang dimiliki perusahaan guna terlaksananya pekerjaan dan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Bahkan menurut Mugianti bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk memperoleh data yang dimiliki atau dikuasai serta diurus oleh organisasi guna mendukung proses pengendalian dan pengawasan demi mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Demikian para ahli berpendapat tentang inventarisasi dan inventarisasi kantor, inventarisasi perusahaan, dan inventarisasi secara umum. Nah, sedangkan inventarisasi sarana dan prasarana itu adalah merupakan suatu proses perhitungan, pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, pengkodean terhadap barang, sarana, dan prasarana yang dimuat dalam satu daftar tertentu. Nah, apa yang menjadi tujuannya dilakukan inventarisasi? Yang pertama adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga dan menciptakan agar tertib administrasi sarana dan prasarana dalam suatu organisasi. Hal ini dilakukan agar penyimpanan sarana dan prasarana itu dapat dilakukan secara tertib dan teradministrasi dengan baik. Sehingga ketika mau ditemukan kembali dengan mudah, boleh membuka kembali filenya, boleh membuka kembali tempat penyimpanan barangnya atau mungkin pembukuannya. Nah, dalam hal inilah dilakukan secara tertib administrasi sarana dan prasarana tersebut. Yang kedua, untuk menghemat keuangan, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. Nah, hal ini dilakukan untuk menghemat keuangan, baik dan pengadaan maupun untuk pemeliharaan, bahkan penghapusan sarana dan prasarana. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejumlah berapa barang yang layak untuk digunakan, seberapa banyak barang tersebut memang sudah tidak layak dioperasikan, atau seberapa banyak barang harus dilakukan pengadaan ketika dilakukan perhitungan antara kesesuaian penggunaan atau pengguna atau user terhadap barang-barang yang tersedia, apakah perlu dilakukan pengadaan, apakah perlu dilakukan penghapusan barang-barang tersebut, mungkin karena barang sudah haus atau mungkin sudah tidak layak dipakai, atau mungkin bila dilakukan perawatan mungkin pembiayaan akan lebih besar. Hal inilah dilakukan sebaik mungkin untuk menghemat keuangan daripada perusahaan atau kantor tersebut. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu organisasi dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Nah, sebagai pedoman untuk menghitung kekayaan artinya seberapa banyak barang-barang yang tersedia mungkin dalam stok ada dalam perusahaan yang sudah digunakan atau mungkin masih dalam persediaan, seberapa banyak pegawai penggunanya, apakah ada perseimbangan, berapa jumlah bila dihitung atau dinilai dengan jumlah bila diuangkan. Hal ini bisa dikalkulasikan ketika hal ini dilakukan untuk menghitung kekayaan suatu organisasi tersebut dan sekaligus menertibkan seberapa banyak harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk bisa dipertanggungjawabkan dan secara akuntabel dan terpercaya. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian ini, berdasarkan tadi tertib administrasi dilakukan, maka pengawasan akan lebih mudah ketika melihat buku atau pembukuan tentang barang tersebut, maka boleh diketahui apakah sesuai yang tercatat dalam pembukuan secara administrasi dengan keberadaan barang yang tersedia di kantor tersebut. Bila ini terjadi ketidaksesuaian, maka perlu pemeriksaan kembali. Artinya ada temuan-temuan yang perlu diperbaiki untuk pembukuan untuk kemudian hari. Selanjutnya, apa sih manfaat daripada inventarisasi? Manfaat inventarisasi menurut Sanderson demikian. Yang pertama, mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi atau departemen. Nah, ini dilakukan untuk mencatat atau menghimpun data aset ya, supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan dan artinya menghimpun data ini dipertanggungjawabkan secara akurat ya, karena data dengan ketersediaan barang tersebut boleh dipertanggungjawabkan karena sudah tersimpan dalam data yang terpercaya. Yang kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi atau negara ya.
menyiapkan dan menyediakan bahan laporan. Hal ini dibuat sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset negara tersebut atau aset perusahaan tersebut karena sudah dilakukan tadi berupa pembukuan, pemeriksaan, dan pengawasan, sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan karena sudah dilakukan pemeriksaan terhadap persediaan atau pengelolaan aset tersebut. Yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi ataupun negara. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai aset organisasi maupun negara yang dikuasai oleh departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengelolaan perlengkapan departemen. Nah, artinya berdasarkan informasi yang sudah didapat, bahwasannya kemungkinan ada kekurangan atau kelebihan daripada barang tersebut. Nah, ini perlu dilakukan informasi sedemikian rupa informasi yang dapat dipercaya akibat daripada informasi yang bisa dipercaya ini dapat dilakukan perencanaan kebutuhan, mungkin dilakukan pengadaan, pengelolaan, perlengkapan. Ketika dilakukan pengadaan itu harus disesuaikan dengan jumlah pegawai dan dengan keseimbangannya terhadap kesediaan sarana dan prasarana yang tersedia atau inventaris yang tersedia. Jangan sampai terjadi kekurangan karena ini akan mempengaruhi produktivitas kerja daripada pegawai. Yang kelima, menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen tersebut. Nah, menyediakan informasi tentang aset ini yang dikuasai oleh departemen artinya ini karena memang dapat menunjang perencanaan untuk ke depannya seperti apa yang harus direncanakan dan dilaksanakan tugas departemen tersebut berdasarkan informasi. Mungkin perlu penyediaan daripada inventaris tersebut atau mungkin perlu penambahan, atau mungkin perlu reparasi, atau tindakan preventif, tindakan inpreventif. Nah, seperti apa yang harus dilakukan untuk ke depannya. Selanjutnya, sebagai dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana ini sesungguhnya banyak sekali. Namun dalam hal ini ada beberapa yang mau diangkat seperti Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik negara atau daerah. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK titik 06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali barang milik negara. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK titik 06/2017 tentang penilaian barang milik negara. Nah, kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Dan yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara. Ada banyak tentang dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana, namun dalam hal ini saya mengambil ada 6 sebagai payung hukum inventarisasi sarana dan prasarana tersebut. Nah, apa yang menjadi langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana tersebut? Yang pertama, hal ini sangat penting untuk melakukan inventarisasi karena berdasarkan inilah boleh melakukan inventarisasi sarana dan prasarana. Oleh karena itu,
Anak-anak sekalian harus memahami ini, bagaimana mengelola ini, bagaimana untuk melakukan inventarisasi ini, sehingga barang inventaris, non-inventaris dapat dibukukan dalam pembukuan yang tepat sesuai dengan penetapan dan pembukuannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pertama yaitu menyiapkan lembar hasil opnam barang inventaris yang disingkat dengan LHOBI. Nah, ini sering saya gunakan dengan menyingkat LH. Nih, kata sehari-harinya ini lebih familiar digunakan istilahnya dengan LH. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventaris atau disingkat dengan BIBI. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Dan yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Dan yang terakhir, menyiapkan daftar kode wilayah. Nah, baik, kita akan memperhatikan seperti apa pembukuan daripada inventarisasi sarana dan prasarana ini. Kita langsung saja masuk kepada pengisian lembar hasil opnam barang inventaris atau LHOBI atau lebih familiar disebut dengan istilah LH. Nah, sebelum kita masuk kepada lembar LH, ada baiknya kita harus melihat daftar kode klasifikasi barang tersebut karena berdasarkan kode klasifikasi barang inilah dapat dimasukkan ke dalam lembar LH. Nah, ada di sini dengan kelompok, ada nomor kode, jenis barang, atau nama barang. Nah, di sini terdapat ada nomor kode 3.05XXX. Artinya ini menjadi induk daripada nomor kode barang tersebut. Kemudian diturunkan menjadi 3.05.01XXX. Nah, ini pada yang pertama ini disebut dengan alat kantor dan rumah tangga. Nah, berarti ini masih dua nama ya. Oleh karena itu perlu dipecah. Ketika dia dipecah, nomornya menjadi berkembang dan berubah. 3.0501XXX. Nah, ini alat kantor ya. Jadi, selanjutnya ini diturunkan bahwa alat kantor itu banyak jenisnya. Ada mesin-mesin, ya, ada peralatan-peralatan lain, ada seperti peralatan yang habis pakai, ada yang awet pakai dan lain sebagainya. Nah, baik kita lihat sebagai alat kantor contohnya ada mesin ketik. Ada mesin ketik ini juga terbagi-bagi. Nah, katakan mesin ketik ini 3.0501010000. Nih jenis nomor kode daripada mesin ketik. Lalu mesin ketik ini karena memang berbagai macam jenis dari mulai ukurannya atau size-nya ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, seperti mesin ketik manual portable yang ukuran incinya 11 sampai 13 inch diberikan nomor kode 3.05.01.01.001 dan pada mesin ketik manual standar ini 14 sampai dengan 16 inch diberikan kode 3.001.01.002 dan selanjutnya ini banyak nomor kode yang harus dipahami dan diketahui oleh penggunanya untuk bisa dilakukan pembukuan dan memasukkannya dalam lembar LH. Nah, nomor kode ini dari mana? Ini semuanya sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah ya. Jadi ini sudah baku, tidak bisa lagi diganggu-gugat, tidak boleh diganti oleh pihak siapapun kecuali oleh karena perubahan daripada peraturan pemerintah. Nah, jenis barang ini juga sudah jelas menjadi nama atau jenis barang ini dengan kodenya yang sudah disesuaikan. Baik, kita akan lihat selanjutnya. Ini adalah lembar
LH, lembar hasil opnam barang inventaris atau LHOBI. Sering lebih familiar nih saya sampaikan kepada anak-anak untuk bisa dipahami lebih mudah, yaitu lembar LH, lebih singkat gitu ya. Nah, apa yang menjadi tabelnya seperti yang pertama ini nomor urut, tabel pembukuan, nama barang, kemudian merek spesifikasi, kemudian sigma atau jumlahnya ya, kemudian satuannya apa, tahun pembuatan, asal barangnya dari mana, kelengkapan dokumen, keadaan, harga, keterangan, dan lokasi. Ini dibuatkan dalam contoh ketika kita melakukan inventarisir barang-barang yang ada di lab OTKP SMK Negeri 3 Jakarta. Boleh Bapak Ibu yang lain atau anak-anak yang lain di sekolah lain, ini bisa disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Apakah dia berada di ruangannya belajarnya, apakah di bengkelnya atau di labnya dan lain sebagainya. Nah, kita ambil salah satu contoh nih. Pada tanggal pembukuan 10 November 2015, ini tanggal pembukuan ini ada dalam pembukuan ketika barang itu diterima dalam penerimaan barang ya. Nama barangnya apa? Ini mesin ketik. Kemudian mereknya Royal TA Arori 18 hingga 27 inch. Ini ada sejumlah 3 satuannya unit, berarti ada 3 unit mesin ketik tersebut. Tahun pembuatannya tahun 2009. Asal barangnya dari Sepedian. Nah, kemudian kelengkapan dokumennya apa? Berupa faktur. Keadaannya bagaimana? Baik. Pada saat itu baik ya, tapi kalau sekarang kita perlu cross check lagi karena ini barang ini kan memang sudah sangat jarang digunakan. Ini hanya sebagai contoh dalam pengisian lembar LH. Lalu harganya berapa? 1.200.000. Ini disesuaikan juga dengan harga yang terkini ya. Kebetulan pada saat itu harganya 1.200.000 ya, tertera di dalam faktur ya. Kemudian keterangannya bagaimana? Lengkap. Lokasinya di mana? Barang itu ada berada di lab OTKP. Nah, ini contohnya dalam pengisian lembar hasil opnam barang inventaris ya. Nah, kita langsung kepada buku induk ya. Setelah mengisi lembar LH, maka akan diisi buku induk barang inventaris atau BIBI. Nah, ini dalam hal ini perlu dilakukan pembukuan yang terdiri daripada kolomnya, nomor urut, tanggal pembukuan, kode barang, nama barang, merek atau spesifikasi, kemudian kuantitas jumlahnya ya, tahun pembukuan, asal barangnya, kemudian kelengkapan dokumennya bagaimana, keadaan barangnya, lalu harga dan keterangan. Nah, tadi kan sudah berdasarkan daripada LH, lembar hasil opnam, maka buku ini dibuat menginduk ya pada satu buku induk barang inventaris. Nah, tadi ada pada tanggal pembukuan 11 November 2015. Kode barang tadi ini ada di 3.05.01.01.003.001. Nama barangnya mesin ketik. Nah, mereknya spesifikasinya apa? Royal TA Arori 18 sampai dengan 27 inch. Nah, kuantitasnya ada 3. Tahun pembukuannya tadi tahun 2006. Berasal dari Sepedian. Kelengkapan dokumennya apa? Faktur. Keadaan barangnya bagaimana? Baik. Harganya 1.200.000. Berada di mana? Keterangannya lab OTKP. Demikian pengisian daripada lembar buku induk barang inventaris ini. Lalu selanjutnya bagaimana mengisi buku golongan ini? Kalau tadi pada mengisi lembar buku induk barang inventaris, kini kita harus mengisi kepada buku golongan barang inventaris. Apa yang membedakan buku induk golongan? Buku induk barang tersebut dengan buku golongan. Kalau tadi itu masih menginduk pada satu buku. Nah, sedangkan tadi pada LH itu semua jenis-jenis barang dimasukkan dalam lembar hasilnya. Sedangkan pada yang kedua dilakukan kepada buku induk, menginduk satu buku. Nah, ketika di buku golongan ini
dia akan digolong-golongkan pada barang yang sejenis, ya. Ini buku golongan barang inventaris, yaitu BGBI atau disingkat dengan BGBI, ya. Nah, golongan barangnya apa tadi? Mesin ketik, ya. Angka sandi jenis barang itu apa? Ini sudah ada dalam tabel, ya, yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi nomor ini tidak bisa lagi dirubah, tidak boleh diganggu gugat. Nah, angka sandinya tadi ini 3.01.01.003. Baik, kita akan lihat tabelnya. Nomor urut, kemudian nomor urut BI, kode barangnya, nama barangnya, merek dan spesifikasinya, kemudian sigma atau jumlahnya, satuannya apa, tahun pembuatannya, keadaan barang, harga, lokasi, dan keterangan. Baik, yang pertama, nomor urut nomor 1. Nomor urut BI tadi nomor 1. Nah, kemudian kode barangnya 3.01.01.003. Baik, kenapa ada ini? Ada 001 lagi. Ingat, karena barang tadi mesin ketik ini ada 3, maka sebaiknya dipisah. Dibedakan antara barang yang satu dengan barang yang berikutnya. Maka diberikan kodenya menjadi 3.001.01.003.001. Nah, begitu barang yang nomor 2 berikutnya, kodenya menjadi 002 dan selanjutnya 003. Ya, demikian untuk buku golongan. Nah, ini ada juga dengan pembukuan masih tetap buku golongan inventaris yang sejenis dengan mesin fotokopi. Kemudian ini lembar hasil opnam barang inventarisnya yang terdiri daripada beberapa keterangan, ada beberapa lajur, 13 lajur ini untuk lembar LH-nya. Nah, lajur pertama diisi dengan nomor urut saat dilakukan perhitungan ulang hingga pada lajur ke-13 diisi keterangan lain jika diperlukan. Nah, selanjutnya ini ada lembar hasil opnam barang inventaris dalam keadaan kosong. Nah, ini belum terisi. Ketika melakukan inventaris, maka ini lembar LH ini akan diisi satu persatu sejumlah barang yang tersedia, maka ini akan terisi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan daripada kolom dan tabel-tabel yang tersedia tersebut. Kemudian ini juga buku induk barang inventaris yang masih kosong yang layak untuk diisi sesuai dengan inventarisir yang akan dilakukan di satu unit atau mungkin dari satu unit kelas atau mungkin lab atau mungkin sekolah keseluruhan atau mungkin bengkel dan lain sebagainya. Nah, ini juga keterangan daripada lembar buku induk tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar.